Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia dengan NPM 5021205. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah. Dan Development of Thematic Skill Learning based on the 21 Concery Skill Model for 4 grades. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian menelaah. Menelaah merupakan kegiatan melakukan telaah, mengkaji, serta menyelidiki suatu hal secara mendalam dan cermat. Kegiatan tersebut memerlukan konsentrasi serta keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam mengkaji suatu hal. Menelaah buku adalah menganalisis atau mencari ilmu yang terdapat dalam buku tersebut, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna atau peserta didik dan pendidik. Pada akhirnya, telaah buku teks akan mampu memberikan manfaat positif bagi peningkatan kualitas hasil belajar dan kualitas hasil pendidikan. Yang pertama yaitu buku siswa. Pengertian: buku siswa adalah yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai pemandu aktivitas belajar untuk memudahkan siswa dalam menguasai konten. Fungsinya, buku siswa bukan hanya sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau activity-based learning. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran. Yang kedua yaitu isi pada buku siswa. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen, atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan atau menambah kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah, guru, dan siswa. Pengembangan atau penambahan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu pada bagian buku guru. Pengertian buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian yaitu petunjuk umum, pembelajaran, dan petunjuk khusus pelaksanaan pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Fungsinya, buku guru memiliki dua fungsi yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Isi pada buku guru yaitu terdiri dari dua bagian, petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi refleksi. Berbagai teknik penilaian peserta didik, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi atau melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah, dan petunjuk penggunaan buku peserta didik. Yang selanjutnya yaitu silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang
mencakup standar kompetensi, standar dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk silabus kelas 1, silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu silabus kelas 2. Silabus kelas 2 SD semester pertama dan kedua dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan, K1 dan KD. Kita dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu silabus kelas 3. Silabus kelas 3 semester 1 dan 2 adalah rencana pembelajaran kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, standar dasar, materi pembelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016, rencana pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Manfaat RPP yaitu agar tertata menggunakan penyimpanan materi lebih mudah, menentukan target dan tujuan, melihat keberhasilan belajar siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menjabarkan jenis penilaian, dan menentukan sumber belajar. Tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, memudahkan, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir, dengan menyusun rencana. Fungsi RPP yaitu mencakup keseluruhan yang tertuang dalam langkah-langkah pembelajaran yang diumumkan hanya disusun untuk setiap pertemuan atau per bab. Silabus dipakai sebagai pedoman para guru untuk menyusun rencana dan menjalankan program pembelajaran selama 1 semester tidak menyertakan langkah-langkah pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu Development of Thematic Skills based on the 21 Concery Skill Model for 4 grades. Pembelajaran tematik dengan menggunakan keterampilan abad 21 adalah pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang disusun sedemikian rupa agar siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran tematik dengan cara berpartisipasi aktif. Penelitian ini merupakan penelitian pendidikan yang dengan model penelitian desain yang mengembangkan suatu produk dengan dikembangkan dalam penelitian ini adalah RPP tematik untuk kelas 4 sekolah dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis model keterampilan abad 21 dengan hasil validasi keseluruhan sebesar 90% atau sangat valid. Media pembelajaran tematik sangat praktis dengan rata-rata 92,5% keaktifan penggunaan RPP tematik. Dapat diketahui melalui aktivitas belajar siswa, sedangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran ini sangat aktif dan hasil belajar siswa beberapa berada di atas KKM. Pengamatan ini menggambarkan bahwa penggunaan RPP tematik berbasis model keterampilan abad 21 telah efektif dilaksanakan.
Untuk model pengembangannya, menurut POM 1993 menjelaskan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan prototipe produk, dan yang kedua yaitu merumuskan saran metodologi untuk merancang dan mengevaluasi prototipe produk. Metode penelitian pengembangan tidak jauh beda dengan pendekatan penelitian lainnya. Namun, penelitian pengembangan difokuskan pada dua tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap evaluasi formatif. Menurut Tesmer 1993, yang meliputi evaluasi diri, prototyping atau ulasan ahli dan satu kesatuan dan kelompok kecil, dan uji lapangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.